Tuhan memberkati. Aku aku mau bersyukur Tuhan Yesus. Aku mau berterima kasih kepada Bapa dan kepada Roh Kudus atas firman untuk hari ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, adalah adalah tanda supaya umat Tuhan mempersiapkan diri, untuk menerima Tuhan Yesus yang akan datang. Juga mempersiapkan diri untuk menjadi siap terhadap krisis tanda binatang itu, krisis hukum hari Minggu. Karena itu kita harus berdoa banyak dan belajar dari Alkitab setiap hari dan menunggu untuk berkat dari surga dari Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran tiga malaikat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ampuni dosa kami, dan berikan kepada kami kekuatan, kekuasaan, kekudusan, dan pengertian sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tanda binatang itu, hukum hari Minggu oleh pemerintahan dunia bersama pemimpin agama adalah dekat, hampir kepada krisis terakhir itu. Dan kami harus mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh, hari yang benar sesuai firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita di dunia ini harus menyembah Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus di mana-mana dia berada. Dan sekarang ini Tuhan Yesus ada di tempat yang maha kudus, di surga. Dan oleh iman kita datang di hadapan tahta Bapa, di hadapan tahta Tuhan Yesus, dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena krisis terakhir, krisis tanda binatang itu sudah dekat, kita harus menerima pekabaran tiga malaikat, dan juga kita harus berkhotbah sesuai kebenaran tiga malaikat. Di dalam buku Wahyu 3 ayat 10, karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Krisis terakhir itu adalah global, adalah di seluruh bumi. Dan kita harus menahan, kita harus tetap teguh untuk menghadapi pencobaan itu. Tanda binatang itu, hukum hari Minggu. Adalah berita di sini rencana Paus Leo untuk menyatukan agama, mengusulkan Paskah yang umum. Untuk apa?
untuk menyatukan agama. Semua agama dipersatukan. Semua agama akan menyembah kepada binatang itu sesuai firman Tuhan. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 8, semua yang menduduk dunia ini, yang mendiami dunia ini akan menyembah binatang itu. Dan sebelum mereka memperkenalkan rencana untuk menguduskan hari yang palsu, hari Minggu, mereka harus menyatukan semua agama. Dan sekarang ini mereka merayakan Paskah umum. Paskah umum di simposium ekumenis. Ini adalah simposium yang lain. Paus Leo 14 mengatakan gereja Katolik terbuka untuk kencan Paskah universal. Universal itu artinya seluruh dunia. Seluruh dunia akan menyembah kepadanya. Paus Leo 14 pada hari Sabtu mengatakan Gereja Katolik terbuka untuk menetapkan tanggal bersama Paskah di antara semua gereja Kristen, menggemalkan salah satu tujuan Dewan Nisea yang bertemu 1700 tahun yang lalu. Dan mereka mengumpulkan bersama di dalam Katedral Notre Dame di Paris, Prancis. Katedral Notre Dame penuh orang Kristen untuk menandai perayaan umum Paskah pada tahun 2025. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kenapa? Karena reformasi Protestan sudah berhenti, sudah berlalu. Mereka datang kembali ke dalam kepausan. Layanan ini termasuk bacaan doa dan homili pendek oleh perwakilan Katolik Roma, Lutheran, Reform, Baptis, Gereja Baptis, Gereja Evangelical, Gereja Ortodoks Timur dan Oriental, dan komunitas Taizé, serta nyanyian pujian yang secara khusus terdiri untuk menandai hari jadi Nisea. Dan ini adalah seperti misa. Ini adalah misa Roma Katolik. Mereka merayakan misa. Dan di sini adalah gereja Protestan. Dan mereka menerima semua ajaran Roma Katolik. Mereka merayakan sesuai Roma Katolik ajaran. Para penyembah ditaburi dengan air suci. Ini adalah misa Roma Katolik. Ditaburi dengan air suci yang telah diberkati selama vigil Paskah sebagai tanda kesatuan semua orang Kristen. Ini adalah tanda untuk umat Tuhan melihat krisis tanda binatang sudah dekat. Di sini adalah orang dari gereja-gereja Kristen dan mereka ditaburi dengan air suci. Ini adalah ajaran manusia, bukan ajaran firman Tuhan. Di sini adalah berita lagi
Ini karena adalah gerakan ekumenis di seluruh dunia sebelum tanda binatang itu, hukum hari Minggu. Bagaimana anggota gereja di Kepulauan Pasifik menjadikan Paskah sebagai momen persekutuan. Lebih dari 300 penyanyi dan musisi yang sebagian besar masih muda dari gereja Katolik, gereja Protestan Maohi, gereja Advent hari ke-7, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan komunitas Kristus tampil untuk lebih dari 1.000 tamu. Di sini adalah rencana berhala, karena Paskah itu adalah rencana untuk mengkuduskan hari Minggu. Ini adalah rencana berhala, dan gereja Advent hari ke-7 di antara mereka mereka menyembah bersama, mereka menyanyi bersama orang yang berhala itu, yang menjadikan berhala, yang menyembah berhala. Dan di sini adalah rencana siapa? Rencana serigala yang memasuki dalam organisasi kita dan gereja kita, dan yang menyembah kepada binatang itu, menyembah kepada kepausan, dan mereka juga menipu orang Advent yang kurang kuat di dalam iman Tuhan, dan mereka mengikuti pemimpin agama. Untuk apa? Untuk menyertai Roma Katolik, rencana Yesuit. Di sini lagi adalah rencana ekumenis di dalam negara Peru. Peru, orang suci menjadi tuan rumah bersejarah pertemuan antaragama selama pekan suci. Itu adalah pekan Paskah. Para pemimpin agama yang hadir menekankan peran penting dari dialog antaragama dalam menumbuhkan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Berbagai pesan persatuan dan harapan bagi bangsa. Iman yang berpartisipasi adalah Gereja Lutheran, Komunitas Baha, Gereja Presbiterian Evangelis, dan Gereja Reform Asosiasi Islam. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Gereja Katolik, Brahma Kumaris, Persatuan Gereja Kristen Evangelis, Asosiasi Yahudi, Gereja Metodis, dan Gereja Anglikan. Sesuai firman Tuhan adalah yang beritakan dalam Wahyu 18 dan di dalam Wahyu 14 juga, Babylon sudah jatuh. Babylon sudah jatuh. Dan Babylon itu adalah gereja-gereja Protestan yang sudah jatuh di dalam ajaran-ajaran kepalsuan. Di sini adalah rencana ekumenis lagi, dan rencana itu, peristiwa itu adalah gerakan yang bercampur pemerintah bersama agama. Di dalam negara Indonesia, di kota Medan, perayaan Paskah nasional, 3.000 umat ikuti jalan salib dan parade mobil hias. Itu parade adalah jalan
jalan salib. Jalan salib. Ini adalah 3.000 umat ikuti. Tetapi rencana itu adalah gerakan untuk lebih dari 20.000 orang yang berpartisipasi di dalam perayaan Paskah. Ini adalah perayaan Paskah nasional, bercampur pemerintah dan agama. Di dalam kota Medan, jelang puncak perayaan Paskah Nasional 2025 di Medan, diwarnai dengan prosesi jalan salib. Ini adalah prosesi Roma Katolik. Ini adalah prosesi Roma Katolik. Dan mereka menyembah kepada salib. Itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah bersalah, berdosa, sesuai firman Tuhan. Dan mereka diwarnai dengan prosesi jalan salib nasional dari gereja GBKP Simpang Tuntungan dan parade mobil hias dari HKBP Sudirman yang sama-sama bergerak menuju ke rumah persembahan Gereja Bethel Indonesia, Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kamis 15 bulan 5 2025. Perayaan Paskah Nasional 2025 yang digagas Forum Umat Kristiani Indonesia, sebuah forum yang menghimpun berbagai denominasi gereja di Indonesia, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Bala Keselamatan, dan Gereja Ortodoks Indonesia menjadi momentum dalam mempererat semangat kebersamaan umat Kristiani di Indonesia. Ini adalah rencana hukum hari Minggu. Ini adalah gerakan hukum hari Minggu. Ini adalah gerakan tanda binatang itu. Semua agama ini menyembah bersama. Ini adalah rencana mereka. Sesuai Yeremia, buku Yeremia 12 ayat 5, jika engkau berlari dengan pejalan kaki dan mereka melelehkan engkau, bagaimanakah engkau dapat berpacu dengan kuda? Dan jika engkau merasa aman di negeri yang damai sejahtera, lalu bagaimana akan kau perbuat di belantara Yordan? Di belantara Yordan itu adalah perang. Bagaimana umat Tuhan akan berdiri selama waktu tanda binatang itu, waktu hukum hari Minggu, krisis terakhir, bagaimana mereka sudah bergabung dengan orang yang menyembah berhala. Mereka berdoa bersama orang yang menyembah berhala, dan mereka menyembah kepada salib itu adalah berhala. Kemurtadan. Ini adalah kemurtadan oleh gereja Advent Masehi hari ke-7
ini adalah kemurtadan. Di dalam Kemenangan Akhir halaman 640, ini adalah mimpi yang Nyonya Ellen White bermimpi, dan dengan jelas ini adalah mimpi untuk menjelaskan kepada umat Advent adalah gerakan Yesuit untuk menyusui, untuk memasuki dalam organisasi kita supaya mereka menyeret umat Advent kepada kepausan, kepada Roma, supaya mereka menyembah kepada binatang itu. Kemenangan Akhir halaman 640. Apabila topan mendekat, suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Oleh bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah memandang hal-hal itu dalam terang yang hampir sama. Dan bila mana ujian diberikan, mereka telah siap memilih pihak yang pemurah dan populer. Ini orang banyak yang akan keluar dan bergabung dengan orang yang menjadikan yang membuat berhala. Dan di sini adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia, Uni Indonesia kawasan Barat. Dan mereka mendorong umat Advent untuk berpartisipasi dengan gereja-gereja yang lain untuk kehadiran Gereja Advent pada perayaan Paskah Nasional. Ini adalah orang pemimpin agama Gereja Advent. Mereka mendorong umat Tuhan untuk berpartisipasi. Dan di sini adalah perayaan Paskah Nasional 2025, menginspirasi umat hidup dalam damai sejahtera Kristus. Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan Gereja Rumah Persembahan ditunjuk sebagai tuan rumah bersama, itu juga merupakan keputusan Fukri. Di sini adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mempersembahkan yang membuat perayaan ini. Dan perayaan Paskah tersebut dihadiri para pejabat yang diwakili Pendeta Marvel E. Kawatu, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Direktorat Urusan Agama Kristen, dan anggota dewan dari bupati, wali kota, ketua-tua sinode. Di sini adalah perayaan nasional Indonesia, dan mereka mencampur agama dengan pemerintah. Sesuai Alkitab, tidak boleh bercampur pemerintah negara bersama agama, bersama gereja Kristen. Tidak boleh. Tetapi pemerintahan itu adalah sesuai firman Tuhan. Dan kita harus menghormati pemerintah.
Tetapi tidak boleh bercampur agama bersama pemerintah. Dan di sini adalah gerakan gereja Advent yang merayakan uh, merayakan pesta nasional, Pasca Nasional, sesuai ajaran Roma Katolik. Semarakan Pasca Nasional, ribuan umat Kristen sumut pawai jalan salib. Di sini adalah yang tertulis di dalam 1 Korintus 10:7. Janganlah menjadi penyembah berhala. Seperti beberapa orang dari mereka. Sebagaimana telah tertulis, bangsa itu telah duduk untuk makan dan minum, dan mereka telah bangun untuk menari-nari. Jangan berpartisipasi dengan gerakan ekumenis. Jangan berpartisipasi dengan orang penyembah berhala. Itu sesuai firman Tuhan. Janganlah menjadi penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Dan 1 Korintus 10 ayat 12, maka dari itu siapa yang menganggap berdiri teguh, berhati-hatilah agar ia tidak jatuh. Agar dia tidak jatuh di dalam gerakan nasional, gerakan berhala. 2 Korintus 6:17. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Dan ini sesuai firman Tuhan. Jangan berpartisipasi lagi dengan gereja Advent yang berpartisipasi di dalam gerakan ini. Ini adalah gerakan berhala, gerakan ekumenis, gerakan untuk mempersiapkan jalan kepausan, untuk tanda binatang, hukum hari Minggu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Keluarlah dari gereja Advent yang berpartisipasi di dalam gerakan ini. Keluarlah dari mereka. Dan bergabung dengan orang yang masih teguh mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti firman Tuhan sesuai 10 hukum Taurat. 2 Korintus 6:17. Oleh sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka, dan biarlah dirimu dipisahkan. Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Umat Advent mau diterima oleh Tuhan Yesus. Biarlah mereka dipisahkan dari gereja, dari pendeta, dari pemimpin agama Advent yang berpartisipasi dalam gerakan berhala itu. Di sini adalah berita lagi, prosesi jalan salib bergabung dengan gereja-gereja Yafa di Nazaret dalam kesaksian iman yang kuat. Ini adalah gerakan dunia, gerakan universal. Kisah para rasul. Di sini adalah yang tertulis sesuai Kisah para Rasul 20:29. Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku, serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyanyikan kawanan itu. Serigala-serigala ganas itu adalah
orang Yesuit, orang Roma Katolik yang bekerja dalam organisasi kita seperti pendeta, tetapi mereka adalah pendeta Roma Katolik. Mereka adalah serigala yang memasuki organisasi gereja Advent supaya mereka menyirit umat Advent supaya mereka mengikuti Roma, mengikuti kepausan. Dan di dalam satu testimonies for the church, halaman 577, ini adalah mimpi Nyonya Ellen White. Mimpi itu untuk menjelaskan adalah orang Yesuit di dalam gereja Advent. Malam itu saya bermimpi bahwa saya berada di Battle Creek. Melihat keluar dari gelas samping di pintu dan melihat sebuah perusahaan berbaris ke rumah. 2 dan 2. Mereka tampak keras dan bertekad. Saya mengenal mereka dengan baik. Kenapa? Karena mereka adalah orang Advent, orang dari gereja Masehi hari ke-7 Advent. Saya mengenal mereka dengan baik dan berbalik untuk membuka pintu ruang tamu untuk menerimanya. Tetapi saya pikir saya akan melihat lagi. Adegan itu diubah. Perusahaan sekarang mempresentasikan penampilan prosesi Katolik. Ini adalah mimpi Ellen White. Dia melihat prosesi Katolik. Satu bor di tangannya salib, yang lain bulu. Dan ketika mereka mendekat, yang membawa bulu membuat lingkaran di sekitar rumah. Mengatakan 3 kali, rumah ini dilarang. Barang harus disita. Mereka telah berbicara menentang ordo suci kita. Teror menangkap saya. Dan saya berlari melewati rumah. Keluar dari pintu utara. Dan menemukan diri saya di tengah-tengah sebuah perusahaan. Beberapa di antaranya saya tahu, tetapi saya tidak berani berbicara sepatah kata pun kepada mereka karena takut dihiniati. Takut dihiniati oleh orang Advent yang adalah serigala, yang adalah nabi palsu, yang adalah orang pendeta Yahudi. Dia menjadi takut karena mereka akan mengkhianati dia, mereka akan menganiaya dia. Dan ini adalah mimpi Nyonya Ellen White. Dan rencana ekumenis adalah rencana menguduskan hari yang palsu. Rencana menguduskan hari Minggu sesuai hukum kepausan. Di sini adalah Pulau Tonga. Pulau Tonga itu adalah pulau yang sudah berpartisipasi dengan rencana kepausan untuk menguduskan hari Minggu. Orang Tonga memandang Tuhan untuk kebebasan dan kebahagiaan agama. Di sini adalah orang pemerintah Pulau Tonga. Lord Fauna
mengatakan kepada hadirin bahwa 73 tahun sebelum PBB merilis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Konstitusi Tonga ditulis di bawah pemerintahan Raja Tupou I dan menyediakan hak asasi manusia dasar seperti kebebasan beragama. Dia mengatakan bahwa 2 artikel hukum tertinggi Tonga, klausa 5 dan 6, secara khusus mengenali otoritas Allah dalam menyediakan kebebasan beribadah dan kesucian hari Sabat. Tetapi ini adalah kesucian hari Minggu. Ini adalah kesucian hari berhala. Sesuai mereka, hari Sabat adalah hari Minggu. Tetapi sesuai firman Tuhan, hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Di sini adalah berita menyerukan agar Tonga memikirkan kembali undang-undang ketaatan Sabat. Kekhawatiran adalah meningkat di Tonga atas undang-undang ketaatan Sabat yang melarang banyak kegiatan pada hari Minggu. Ini adalah hari berhala. Ini adalah hari berhala. Ini bukan hari Sabat yang benar. Ini bukan hari Sabat yang dikuduskan Tuhan. Dan ini adalah berita yang terjadi pada bulan Mei 1. Tetapi berita ini diulangi sekarang banyak di negara Australia dan negara New Zealand. Menteri Kepolisian Tonga memperingatkan pelanggaran hukum hari Minggu. Ini adalah hukum hari Minggu di dalam negara Tonga. Ini adalah tanda supaya umat Tuhan membangunkan diri, bangun, dan mempersiapkan. Ini adalah pelanggaran hukum hari Minggu. Menteri Polisi Tonga, Paula Piukala, telah menyatakan keprihatinan atas permintaan berulang untuk melanggar undang-undang ketaatan hari Minggu yang ketat di negara itu. Menteri Piukala mengungkapkan bahwa dia telah menerima permintaan lain untuk ambulans udara dari Selandia Baru untuk mendarat di Tonga untuk mengisi bahan bakar pada hari Minggu 2 minggu lalu. Dia menolak permintaan itu, menegaskan kembali sikapnya bahwa pendaftaran semacam itu melanggar undang-undang Sabat, kecuali tidak ada alternatif yang tersedia. Ini adalah hukum hari Minggu. Ini adalah undang-undang hari Minggu. Ini adalah tanda binatang yang dimulai di Pulau Tonga. Di sini adalah berita 9 Juni 2025. Dan di sini adalah berita yang diulangi di negara Selandia Baru. Tonga adalah salah satu penjaga Sabat yang paling saleh di dunia. Tetapi ada yang mengatakan ada lebih banyak keyakinan. Dan di sini lagi 9 Juni. Ini adalah di dalam negara Australia. Ini adalah organisasi berita Australia.
Di sini adalah berita hidup yang diubah, hidup daya yang diubah, berdebatan tentang hari Sabat di Tonga. Nah, dan di sini adalah raja di Tonga yang mengatakan 10 perintah 10 perintah dari hukum Taurat harus dijaga, dan secara khusus perintah untuk mengkuduskan hari Sabat. Tetapi itu adalah hari palsu. Di sini adalah berita lagi di Australia. Tonga adalah salah satu penjaga Sabat yang paling saleh di dunia. Dan di sini adalah Raja Tonga, tetapi orang Tongan tetap menjadi beberapa penjaga Sabat yang paling setia di dunia. Hari istirahat yang jatuh pada hari Minggu untuk sebagian besar denominasi Kristen. Bahkan diabadikan dalam konstitusi Tonga yang mengatakan hari itu harus tetap kudus. Tidak ada orang yang akan mempraktikkan perdagangan atau profesinya atau melakukan apapun yang melakukan komersial pada hari Sabat kecuali menurut hukum. Ini adalah kata Raja Tonga. Setiap perjanjian yang dibuat atau disaksikan pada hari itu adalah batalaya dan batal dan tidak memiliki efek hukum. Sesuai firman Tuhan adalah hukum dan adalah hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah akan hari Sabat untuk mengkuduskannya. Ini adalah hukum yang keempat, hukum yang benar. Ayat 9. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan jangan engkau lakukan, baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu dan wanita pelayananmu, dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ini adalah hari Sabat. Ini adalah hari Sabat Tuhan. Hari yang ketujuh, bukan hari yang pertama, sesuai kepausan. Di sini adalah berita panduan peluncuran pemimpin gereja untuk menantang pemodal bahan bakar fosil melalui iman dan hukum. Melalui apa? Melalui agama bergabung dengan pemerintah. Ini sesuai rencana manusia. Ketika kekhawatiran iklim meningkat di antara anak-anak di seluruh dunia, Dewan Gereja Dunia telah merilis buku pegangan untuk membantu komunitas agama menekan lembaga keuangan untuk pindah dari investasi bahan bakar fosil. Di sini adalah Dewan Gereja Dunia yang mendorong rencana hukum hari Minggu. Karena ini adalah rencana hukum hari Minggu, bercampur pemerintah bersama agama.
Di sini adalah berita inisiatif antaragama untuk hutan di wilayah Cusco dibentuk dalam suatu perbuatan yang dilakukan di Dewan Tipon Perbandaran wilayah Cusco secara resmi ditetapkan inisiatif antaragama oleh Hutan Cusco. Ini negara Peru. Usaha bersama antara masyarakat iman, institusi akademik, pihak berkuasa politik, dan orang-orang pribumi untuk mempromosikan perlindungan hutan Amazon. Di sini lagi adalah rencana kaisar dengan gereja, dengan agama. Pemerintah bersama agama, inisiatif antaragama untuk hutan di Cusco terdiri dari perwakilan gereja Katolik, gereja Metodis, gereja Advent hari ke-7, gereja Yesus Kristus pada hari-hari terakhir, komunitas Baha, espiritualitas Andes, dan Universitas Nasional Antonio Abad di Cusco. Di sini adalah rencana espiritualitas. Orang yang menyembah berhala dan mereka berpartisipasi untuk merencanakan gerakan hukum hari Minggu. Dan di sini adalah serigala itu pemimpin organisasi gereja Advent. Spiritual hari Minggu. Sekarang gerakan hari Minggu adalah gerakan spiritual, gerakan untuk menyembah bersama. Spiritual hari Minggu, ritual self-ritual, mendefinisikan kembali kesehatan batin pada tahun 2025. Apa yang dulunya adalah hari istirahat, yang sakral, yang suci, sekarang sedang dihidupkan kembali dan ditata ulang. Tidak hanya oleh para pencari spiritual, tetapi juga oleh para profesional yang bekerja. Siswa yang penggemar kesehatan. Ini adalah gerakan hukum hari Minggu supaya hari Minggu menjadi hari untuk menyembah bersama. Dan di dalam gerakan ini, karena ini adalah gerakan ekumenis dan gerakan dengan pemerintah bersama agama, hari Minggu menjadi hari istirahat. Di banyak kota di seluruh dunia. Dan di sini adalah berita untuk umat Tuhan mengerti kita sudah masuk ke dalam krisis terakhir. Ini adalah krisis yang berbahaya karena banyak orang yang akan mengikuti binatang itu. Paris, pusat Alieton, 4 distrik pertama tanpa mobil pada hari Minggu 1 Juni 2025. Hari Minggu beristirahat. Minggu pertama setiap bulan adalah hari tanpa mobil di Paris. Setiap minggu. Minggu yang pertama, hari Minggu yang pertama. Ini adalah rencana mereka. Di sini adalah berita dari Cochabamba, Bolivia, negara Bolivia. Perhatian, ini adalah pembatasan untuk hari pertama jalan kaki di Cochabamba. Lalu lintas kendaraan akan dibatasi mulai pukul 9 di pagi hari dan 18 jam. Demikian juga perjalanan antara departemen atau
antara provinsi dilarang oleh darat. Ini adalah hukum hari Minggu. Dilarang perjalanan antara provinsi. Ini adalah hukum dari negara Bolivia. Di sini adalah berita dari negara Meksiko. Lebih dari 700 orang berpartisipasi dalam keluarga Anda adalah yang pertama di kota Delicias. Dan mereka beristirahat pada hari Minggu. Lebih dari 700 orang berpartisipasi dalam edisi pertama. Pejalan kaki keluarga Anda adalah yang pertama yang berlangsung hari Minggu ini di jalan-jalan utama kota Delicias. Dan di sini lagi adalah kota Urdesa dari negara Peru. Urdesa tanpa mobil. Jalanan apa yang akan ditutup pada hari Minggu. Di sini lagi adalah berita dari negara Argentina. Minggu yang berbeda. Rosario menikmati pejalan kaki perjalanan abad ini. Hari Minggu. Di sini adalah dari Guayaquil, Peru. Jalan rekreasi di Guayaquil penutupan dan pembagian untuk peatonalisasi hari Minggu ini 8 Juni. Di sini lagi dari negara Panama. Balai Kota Panama mengumumkan hari baru helm pejalan kaki hari Minggu. Ini adalah lagi dari Kolombia. Kota Cali akan memiliki hari tanpa mobil dan tanpa sepeda motor hari Minggu ini. 4 Mei. Dan sekarang di kota London, negara Inggris, berani bermimpi hari Minggu bebas mobil. Dan di sini adalah rencana mereka. Di sini adalah kampanye mereka untuk menjadikan hari Minggu hari beristirahat setiap minggu, setiap pekan. Di sini adalah berita dari negara Vietnam. Hari Minggu hijau mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Hanoi Youth Union meluncurkan kampanye nasional Green Sunday. Hari Minggu hijau kedua pada hari Minggu. Ini adalah gerakan internasional. Di sini lagi adalah pemimpin iman global berkumpul di Manila, negara Philippines. Untuk KTT global keluarga adalah pertama 2025. Manila, Filipina. Lebih dari 200 juara keluarga dari Asia, Amerika Serikat, dan Eropa baru. Baru ini berkumpul untuk KTT global keluarga adalah pertama 2025. Menandai tonggak sejarah lain dalam gerakan internasional yang berkembang untuk memulihkan dan memperkuat keluarga sebagai landasan masyarakat yang berkembang. Diselenggarakan di Manila dengan tema
One God, satu Allah, satu keluarga. Itu adalah tema. KTT ini menampilkan suara-suara berpengaruh, kolaborasi lintas budaya dan pesan terpadu. Keluarga yang berakar pada iman dapat mengubah komunitas dan bahkan bangsa. Dan sebelum itu sudah dilakukan di negara Meksiko. Kampanye hitung dengan saya, keluarga Anda adalah yang pertama. Dan balapan dan musik di Delicias pada hari Minggu. Ini pertemuan ini KTT Global Keluarga adalah pertama 2025 adalah gerakan hukum hari Minggu. Gerakan untuk menguduskan hari Minggu sesuai kepausan dengan pemimpin agama dan pemerintah di seluruh dunia. Ini adalah kampanye untuk menguduskan hari Minggu. Hari Minggu budaya untuk seluruh keluarga di festival asal. Ini dari negara Meksiko. Morelia, Michoacán. 11 Mei 2025. Minggu ini festival asal Michoacán menawarkan rencana yang sempurna untuk dinikmati bersama keluarga dengan kegiatan budaya, musik live, dan lokakarya kreatif. Ini adalah rencana mereka, ini adalah rencana ekumenis supaya mereka mendatangkan krisis yang terakhir. Hukum hari Minggu. Beristirahat, menguduskan hari yang palsu sesuai kepausan. Berita ini Patriark Ekumenis dan Paus Leo menyetujui acara bersama di Nisea. Selama pertemuan disepakati bahwa Leo dan Bartolomeo akan mengadakan acara bersama akhir tahun ini untuk memperingati ulang tahun ke 1700 Dewan Ekumenis pertama Nisea. Pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung di Iznik, Turki. Kota kuno Nisea, tempat Dewan Tenggara diadakan pada tahun 325 Masehi. Patriark itu, Patriark Bartolomeo, dorong untuk tanggal Paskah Ortodoks Katolik bersama. Dan mereka merayakan bersama. Bartolomeo, Patriark Ekumenis Gereja Ortodoks Yunani, mendukung proposal untuk pendirian permanen perayaan Paskah oleh gereja Katolik Ortodoks dan Roma pada hari yang sama. Dan merayakan Paskah adalah merayakan hari Minggu, menguduskan hari Minggu. Karena itu perayaan Paskah itu adalah perayaan berhala. Dan di sini adalah Dewan Gereja Dunia dan mereka mendorong semua umat Kristen, agama Kristen merayakan Paskah bersama, merayakan hari Minggu. Dan di sini adalah Gereja Advent seperti anggota Dewan Gereja Dunia. Dan di sini adalah yang kita akan belajar. Karena adalah nubuatan pemimpin agama kita akan mendorong umat Advent beristirahat pada hari Minggu. Menguduskan hari Minggu mengikuti kepausan. Menerima Anda binatang. Mari kita baca. Dewan Gereja Dunia menerbitkan kertas iman
dan pesanan mendorong gereja untuk bekerja untuk perayaan umum Paskah. Ini adalah rencana hukum hari Minggu, rencana mengkuduskan hari yang palsu, hari yang berhala, perayaan umum Paskah. Dorongan segar untuk mengeksplorasi harapan tanggal bersama untuk Paskah datang pada tahun 2025. Ketika semua orang Kristen akan merayakan Paskah pada hari yang sama. Tahun 2025 juga menandai peringatan 1700 tahun Dewan Nisia yang membahas perlunya perayaan umum kebangkitan. Dan di sini adalah Dewan Gereja Dunia. Masa depan ada pada kita. Bagaimana sekarang simposium akan mengeksplorasi pembantuan solusi multilateral. Di bawah tema masa depan ada pada kita. Bagaimana sekarang? Acara ini yang merupakan salah satu sorotan tahunan dari Kantor Ekumenis Dewan Dunia ke PBB. Ini adalah percampuran pemerintahan dan agama. Pemerintahan dan keagamaan. Ini adalah rencana mereka. Ini adalah rencana kepausan. Karena kepausan adalah negara bersama agama. Di sini adalah rencana Ekumenis Dewan Dunia dan PBB. Semua bangsa akan menyembah kepada binatang. Yang namanya mereka tidak ada tertulis di dalam buku kehidupan sesuai firman Tuhan, buku Wahyu 13 ayat 8. Di sini adalah PBB dan mereka akan fokus pada memperkuat dampak dari kelompok ini dalam mengatasi tantangan mendesak seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi. Tetapi di sini adalah gerakan hukum hari Minggu di dalam perubahan iklim. Diskusi utama akan berpusat pada peran aktor berbasis agama dan aksi iklim dan pembangunan perdamaian. Memperkuat kemitraan antara PBB, memperkuat perkabungan pemerintah bersama agama. Itu adalah rencana mereka. Negara anggota dan masyarakat sipil ruang menyusut untuk berpartisipasi masyarakat sipil dan pentingnya membalikkan tren ini dan menangani dimensi etis dari teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan. Selain World Council of Churches, ini Dewan Gereja Dunia, acara ini diselenggarakan oleh ACT, Alliance, Islamic Relief USA, Dewan Umum Gereja dan Masyarakat Gereja United Methodist, Gereja Advent Hari ke-7, Soka Gakkai Internasional dan Inisiatif United Religions dalam kemitraan dengan gugus tugas interagensi PBB tentang agama dan pembangunan
berkelanjutan. Di sini lagi adalah pemimpin agama gereja Advent hari ke-7. Dan mereka berpartisipasi dalam gerakan untuk menguduskan hari Minggu. Dan di sini adalah orang dari gereja Advent dari Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Karena itu adalah yang tertulis di Christian Service halaman 155. Karena adalah pemimpin agama yang akan mendorong umat Advent menguduskan hari Minggu. Itu adalah berhala, itu adalah kekejian, itu adalah rencana melanggar hukum Taurat. Di sini adalah yang tertulis, orang-orang yang berada dalam posisi yang bertanggung jawab, itu seperti presiden conference, presiden uni, presiden divisi, presiden general conference, pendeta dan direktur organisasi kita, direktur organisasi universitas, sekolah-sekolah. Itu adalah orang yang bertanggung jawab, yang duduk di posisi bertanggung jawab. Mereka tidak hanya akan mengabaikan dan meremehkan hari Sabat, namun dari meja suci akan mendesak orang-orang untuk memelihara hari pertama dalam minggu itu dengan memohon tradisi dan adat istiadat demi institusi buatan manusia ini. Pendeta gereja kita akan mendorong umat Advent beristirahat menguduskan hari yang pertama, hari yang palsu. Itu sesuai yang tertulis. Karena itu, pemimpin agama kita, mereka menjadi anggota semua organisasi kepausan di dunia ini. Anggota semua inisiatif antaragama, inisiatif pemerintahan di dunia ini, dan inisiatif PBB dan Dewan Gereja Dunia untuk beristirahat hari Minggu. Di sini lagi pendaftaran terbuka untuk simposium tahunan ke-11 tentang agama dan urusan internasional. Agama dan urusan PBB internasional. Bertema masa depan ada pada kita apa yang sekarang menguatkan peran aktor iman dan masyarakat sipil. Ini sesuai September 2028. Tetapi sekarang mereka berpartisipasi dalam conference lagi dari rencana pemerintahan internasional bersama agama. Dan di simposium ini disponsori bersama oleh Dewan Gereja Dunia, ACT Alliance, Dewan Umum Gereja, itu adalah Dewan Umum Internasional Dunia, dan masyarakat Gereja United Methodist Islamic Relief USA, Gereja Advent hari ke-7, dan orang lain, institusi dan gereja lain. Di sini adalah gereja Advent yang berpartisipasi dalam golongan yang akan mendorong hari Minggu. Dan sesuai kemenangan akhir halaman 640, apabila topan mendekat, apa itu topan?
Krisis terakhir, krisis hari Minggu, krisis hukum hari Minggu adalah topan yang akan datang segera. Apabila topan mendekat, suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat, yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang, barisan musuh-musuh kita. Mereka akan berdiri dengan bersama dengan musuh gereja Advent. Gereja Advent adalah gereja yang terlalu penting karena ini adalah gereja yang benar. Gereja yang berkhotbah sesuai pemerintah surga, pemerintah Tuhan Yesus. Sesuai hukum Taurat, sesuai firman Tuhan. Di sini adalah gereja yang terlalu penting, tetapi ini adalah gereja lebih kecil dari 1000 agama di dunia. Lebih kecil dari 1000 agama di dunia. Kenapa gereja Advent dimasuki di dalam gerakan yang terlalu penting di antara negara dan agama di dunia? Karena setan melawan gereja Advent hari ke-7. Setan membenci gereja Advent hari ke-7. Karena itu mereka menyusui organisasi kita. Di dalam buku Wahyu 3 ayat 10 ini adalah yang penting untuk umat Advent. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ini adalah janji Tuhan Yesus. Ini adalah perjanjian Tuhan Yesus untuk melindungi umat gereja Advent yang setia, yang tidak bergabung dengan organisasi dunia, yang mengikuti kepausan, yang menyembah kepada berhala. Mereka adalah orang yang kudus ini. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku. Tuhan Yesus akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang. Mari kita berdoa. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita mengikuti Tuhan Yesus. Memelihara hari yang benar, hari yang ke-7, hari Sabat sesuai pemerintahan Tuhan Yesus, pemerintahan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat. Kami menerima Tuhan Yesus dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa umat hari Advent. Hari yang ke-7. Umat Advent hari yang ke-7. Ampuni dosa kami. Dan terima kasih atas firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Dan menyembah kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.